billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid An-Nur Syukur beserta jemaah, Bapak RW dan Bapak RT, minyak mama, urip tunggang, pucut nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun je pusako, putih labe, buah nan masak, makanan anak kemanakan. Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Taruh kaimam dengan katib sarato qadhi jotuangku. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kau duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Hormat kami kabundo kanduang, limpapeh rumah nanggadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puruk aluang bunian, urang nan duduk je sukatan, paibo je pakir miskin, panyantun je anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali masak kalio si kuah gabau. Harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang laurang seminangnya. Kok dicubu rasonya nasi, ampe tahun tak indah lapar. Kok dikicok rasonya gulai, ampe musim taraso jalama. Itulah ibu-ibu dan mamasak anak. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini, baik dari golongan nenek mama, urang sia, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi, diampunkan dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, Allah menyuruh kita segera minta ampun. Jadi Al-Quran itu isinya sangat-sangat tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Minta ampun itu kepentingan awak atau kepentingan Allah? Kepentingan awak. Tidak amuan awak minta ampun, tidak ada Allah. Kebesaran beliau, keagungan beliau tidak akan berkurang. Tapi kita disuruh minta ampun, itu kepentingan kita. Wasari'u, bersegeralah kamu minta ampun. Kenapa? Pertama, umur kita pendek. Awak lebih lama di dalam kubur Pak daripada dunia. Yo tu Ustaz, kita cari contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur beliau dengan tahun Hijriah 63 tahun. Dengan tahun Masehi 61-nya. Beliau dikubur sudah 1500 tahun. Jarak dengan kita 1500 tahun. Tak maksud dah. Umur beliau 63.
1.500 kurang 63 orang. Lah 1.000 lah 1.000 baratus 1.437 Allah salamu tu dia dikubur di dunia 63. Kalau mau kini lah 70 tahun di dunia kurang 2 bulan. Tiba 10 Juni nanti itulah 70. Kalau mau cari di WA orang-orang yang sama pensiun umur 70 enggak sekali 10 hari ada dosa innalillah. Konta Pak Muiz kau dulu kau tambah nak jale. Apa kau orang pensiun kau capek sematinya lain. Yang pertama bapak-bapak perusahaan tak percaya jawab lain setelah awak berumur 56. Kalau awak tak karajo, ya kan? Itu gaji awak tak sama juga ketika karajo dulu lain. Sedangkan iuran awak tak nyebayar orang gini lah. Iuran awak, gaji awak dipotong, ya kan? Ditahan orangnya baru. Kini sedang perkara. Mendoa lah Pak supaya itu keluar. Ada awak kok keluar itu kan ganti jas perut dia. Ambo sesuai je jabatan je pangkai ambo, dapat je ambo dulu 4.900.000. Kalau 2 tahun berapa? Itu nanti keluar. Ya. Pensiun ketek. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, itulah kehidupan kita di dunia. Akhirnya kita berpikir, sudah tu badan kurui penyakit tiba mati. Itu Pak. Kalau kita mati, baralo dikubur awak memiliki hari kiamat. Kalau Rasulullah tadi tidak apa-apa, beliau tidak berdosa. Barana lama dikubur tak ada. Beliau tidak akan diazab. Kalau kita ini ada saja dosa yang kita lakukan, tapi jangan cemas, bersegeralah minta ampun. Jangan dibuang-buang. Dengarkan anan disampaikan Al-Quran. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merugikan kita, tapi menguntungkan untuk kita. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera minta ampun? Jangan bau ungguk-ungguk dosa awak. Jadi setiap hari istighfar. Ya kan? Kalau tak minta ampun kita, bau ungguk-ungguk dosa kini, dosa besok celai. Tak pernah kita minta ampun, tambah banyak. Kemudian yang ketiga, Allah tu ibu jawab. Coba kita lihat Pak. Malam kau akan mengana-ngana turun Al-Quran. Diistilahkan namanya nuzul Quran. Para jemaah, karena sayangnya Allah itu dengan kita. Kalau kita berbuat kebajikan, manja'a bil hasanah, siapa saja di antara kamu berbuat baik, falahu, maka bagi orang yang berbuat baik itu 10 kali lipat balasannya paling kecil. Falahu asyru amthaliha. Wa man jaa bisayyi'ah, kalau engkau itu terlanjur berbuat yang buruk, fala yujza. Kalau tadi falahu, kalau ini fala yujza, tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang kita lakukan. Man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Pengertiannya bagaimana? Kalau nang buruk kita buat Pak, indah dibalik di Allah dong, kecuali sama jonan awak buat.
Di kalau nak buruk tu dibuat cie, dosanya cienya. Tapi kalau nak baik dibuat, paling indah, pahalanya 10 kali lipat balasannya. Nah, kemudian niat. Apa-apa ibu-ibu berniat bawakaf untuk musaji An-Nur Syukur ko. Lah dia siang piti 10 juta untuk wakaf. Tanya tu beberapa hari lai awak kemagihan wakaf ko dapat musibah. Ya kan? Musibah ko bare. Pitih nak ada selain dari pitih nang ka diwakafkan tu. Adi tunda wakaf ko dulu. Sebab musibah ko harus ditanggulangi. Musibah ko bare. Kalau musibah nan bare tu apa tunnya? Si tumbuk je batu sangka pitalah di bunga tanjung, ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Nah, itu percontohannya. Iya kan? Cincin sudah jari kuduang. Kamu ke disorongan. Ini ditumbuk kuku tangga. Iya kan? Anda jadi kita bawa kaf doh. Dipakai piti itu dulu untuk penanggulangi musibah kau. Pak, tapi niat apa ke bawa kaf tadi ditulis cie palo. Niat baru. Lah, kita balik alai. Awak berniat membuat buruk kemambalian sakit hati ke orang. Tapi sebelum itu bertanya lo awak ke kawan. Ambo kemambalian dan ambo kesehatan. Abah menurut dalam kawan. Bab itu pagi nanti kuat disinggung di lidahnya. Memang kalau tersinggung di lidah kau pak, itu tajam dari pisau. Kalau luka di pisau tampak darah, 2-3 taweh penama sanang menindak tampak pakai jo betadin nyo sehat jo. Tapi luka di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Di luar lipik tak berubah, di dalam cair tiup lagi. Padi yang rasanya. Ya kan? Kecik kawan-kawan. Dado nan selesai duit kau kalau jo dandam. Maafkan salah orang tu. Jangan dibalik lo sakit hati. Lai kecik kawan-kawan. Tu kawan mana lo apa? Atulah yo dah mak. Jangan dipadia-dianya. Tu dari punggung anak ke kepalanya lai. Itu tukang kipeh namanya. Tapi kawan tadi magia si tawa sedingin. Karena nasihat kawan tadi ndak jadi kita lakukan. Niat awak tadi ndak ditulisan dosa dah pak. Kalau niat baik ndak jadi ditulisan palo niat. Niat buruk ndak jadi ndak ditulisan dosa tadi. Begitu Allah cintanya kepada kita. Jadi kita disuruh segera minta ampun itu karena Allah cinta kepada kita semua. Ya kan? Atungkur suruh doa disegera. Dosa kami sebanyak buih diampehan nombak datuk. Dado nanindak lai. Batumpuk-tumpuk dosa ambo. Lain kemungkinan ambo diampunkan Allah. Ya kan? Allah itu memberi kabar ndak ciek sore je pak. Jelas pak rajin membaca Quran tu setiap sore ada Allah ya kan mengatakan innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima taubat dan penyayang. Amo atau tidak itu taubat. Tapi kalau lah taubat baalai siso idui awak tu diisi jo amal-amal terbaik. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Orang nalah diampunkan di Allah tadi lah nyuisi jo amal-amal baik, dosa nalamo ndak nyulang membuat lain, ya kan? Sudah ditip oleh Allah semuanya. Ndak ada bekas-bekasnya lagi.
Kalau saat itu awak meninggal, maka meninggal kita sudah husnul khatimah. Jadi sampai ke kawan-kawan Pak, kan ada juga sebagian kawan awak 80 umurnya lunja sebayang. Ditanya jawab sebabnya. Kamu tidak pandai baca rukun salat. Yang kedua tangguang aja. Tangguang. Kalau orang tobat, bapak-bapak, aku cerita dalam Quran juga, iya kan? Fir'aun main tukang sihir. Sebab katanya Nabi Musa ko dia Allah mujizat dikatakan sihir. Tukang sihirnya lebih dari 200 orang. Itu bisa Pak baca di dalam surah Al-Anbiya. Banyak surahnya tu. Lah bado-adoan tukang sihir Fir'aun ko je Nabi Musa asianan kadulu. Adulu lagi je Nabi Musa. Anyo lapiknya campaan tali ke ketengahan berubah jadi ular. Tapi itu tak benar ular Pak. Itu permainan mata karena sihir. Ya kan? Oleh Nabi Musa mencari ular merayap tu takutnya. Apa kata Allah? Musa, tungkik di tangan engkau tu campak lo ke bawah. Nabi Musa mencik tungkik dah campak ke bawah. Berubah jadi ular gadang. Tapi itu bukan sihir. Itu mujizat. Nyo makan ni ular tukang sihir tadi 200 ekor ular tu nyo makan ke 200 nya habis. Ya kan? Selama ini tukang sihir itu bapak ibu ndak pernah kalah. Akhirnya kalahnya je Nabi Musa. Saat itu sadarnya sadonya, kami tidak akan mengikuti engkau lagi Fir'aun. Engkau bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhan Nabi Musa, Allah. Tandanya kami belum pernah kalah. Lah berpuluh tahun kami menyihir, baru kali ini kami kalah. Jadi yang dibawa Musa ini benar. Ya kan? Alasannya tasungkur memberi hormat ke Nabi Musa. Bapak-bapak nyambil padang Fir'aun tu kan ada kasih sayang Pak. Nyoputuhi tangan orang tu kedua-duanya, kaki kedua-duanya. Itulah boleh seorang tu lain. Tu keluar darah. Kalau kamu kembali bertuhan kepada saya, tidak mengikuti Musa, kamu akan saya maafkan. Yang luka itu akan saya obat. Tapi kalau kamu tidak kembali kepada saya, lehermu kami penggal. Kecil orang tadi, kami kok mati nanti ke mati. Kini tidak dojo gunanya kami duit lai kaki jo tangan lakompong. Tapi kami mati kami tidak mempersekutukan lain. Kamilah bertuhan ke Allah. Nanti mati kini mati. Hanya pancuang sadoli tukang sihir itu di Fir'aun Pak. 200 orang meninggal. Orang tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah adanya salat alun. Allah adanya puasa alun. Allah adanya salat tarawih alun. Cuma keyakinannya mantap, ndak takutnya dibunuh kerana nyolah bertuhan ke Allah. Itu cerita Al-Quran, bukan cerita makin menandit. Lama kecil tadi saya pun ndak hafal Quran Pak. Ya kan? Kalau orang hafal Quran doa hanya baca ayatnya kesadonya. Tapi itu di dalam Quran cerita itu. Surat Al-Anbiya. Ya kan? Jadilah orang tadi masuk surga. Para manangnya masuk surga tu. Membuat pembukuan untuk suami tak adalah. Untuk bini tak adalah. Ya kan? Salat alum pernah, berzakat alum pernah. Tapi masuk surga. Apa itu? Kasih sayang Allah. Jadi namanya dosa banyak. Lain nama apa? Tukang sihir pula. Campaan ilmu sihir tu lah. Tu tobat. Sudah tobat nyelantak doto. Mati. Masuk surga Pak. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita segera bertobat.
Karenanya sayang Bapak. Ya kan? Atau dipercontohkannya kepada kita, tukang sihir di zaman Fir'aun itu masuk surga semuanya. Kaum muslimin, benarkah kalau kita berbuat baik 10 balasan Allah dari kebaikan kita itu? Benar. Tu banyak ceritanya tu. Lain tak takkan tua mana lah apa-apa lah. Mau cerita. Ada menantu Nabi, adik sepupu beliau juga ya, menantu, dan kemudian juga sahabat beliau. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Bininya sakit, hidup bansek. Bini kola kurui nak makan. Apa kata Ali kepada istrinya? Istrinya ini anak Nabi. Dia, nang kalama dia. Boleh badan tu tagok balik. Buah dalimo bang. Dicari dia Ali sebalik kampung tu tak ada buah dalimo orang. Taruh ke pasar. Cik lah orang menjual buah-buahan tu nya. Nan dalimo tu cik lah. Balinya tak boleh lah dia go sarial. Balilah jadi. Ambo bagi yo Pak, yo ambo jual, yo kanu dompet. Kilo dompet kena ada isinya piti, lo kana tu namo saya. Payali ko pulang, nado ke pembayar dia dari mulai. Ajualah kain gua. Ajualah kain istri itu ke pasar luar. Tajual lo serial. Sudah tu dibayar dari mau, kalau dibawa pulang. Tidak jauh dari rumah, no, ketibu di rumah, right? Ada orang gaya tersungkur di jalan batu darah. Dan bantu apa nak? Banyak orang lalu kemari tadi tidak ada nanamu membantu apa dah. Jadi darah yang keluar dari mulut orang tu busuk. Jauh orang mungkin. Ali ko orang elok. Didikan Rasulullah menantu Nabi. Nyoduduan orang tadinya barasian darat. Sakit apa Pak? Sakit paru-paru. Di mana rumah Pak? Rumah mana dolai. Istri apa? Saja ambil pensiun nyosi aja. Dia tak tahu. Lai baru be apa jual ke baru be. Induk yang mau bansek sama je berselimut kain saruang dia lo kate kaki tampak dia lo ke bawah telinga terbuka. Lai makan apa lah seminggu nak makan tu mengkuabi na badan macam. Anak kelamak dia pak buah dari limau nak. Baik tu jadi. Lai tapi kain nak menjual tadi rumah teraga jadi tu cie banyak. Karena dia yakin bahwa berbuat baik balasannya nak tanggung-tanggung. Nyo karek Pak. Nyo gian sekarek kagak itu. Orang tua tadi mau memakan, dibacanya doa. Ya Syafi anta Syafi, la syifa'un illa syifa'un. Laba prosesnya di dalam sudah dimakan tu. Merah muka gaik tu. Tak sasak angoknya lai. Tak ada darah keluar dari mulutnya lai. Taluk dia duduk. Terima kasih ya nak jadi ubek dia Pak. Ya kan? Lapang angok Pak rasanya gini. Lai ketaluk dia Pak berjalan. InsyaAllah nak. Ambo pulang lah ya Pak. Isteri ambo sakit kareh lah di rumah. Pulang lah nak. Tapi nak kuek nak tulang Pak. Tinggalan nak sekareh tu. Aku awak ni lah. Mati lagi. Tapi Ali ni lu imannya luar biasa. Nyogian sekarang dimakan orang gaya dan sekarang itu taluk dinyo lari. Cigin jewe elai.
Bahasa Piamannya cigin. Nak menjadi caliknya leh. Ali, apakah Ali marah? Tidak, dia berdoa. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah. Dengan sedikit bantuan kepada orang tua yang sakit parah tadi, Engkau berkenan menyembuhkan penyakitnya. Saya sangat gembira ya Allah. Tapi Engkau tahu ya Allah, nang kambo bawa pulang dah doleh. Yo kok lai dapet bini nan elok. Kok dapet bini nan bercelalek di bibi bijak. Lah jale kainnya nang juga tu ndak ada nang bawa pulang. Kami sekali kota siok-siok langkahnya pulang. Anak kali baca beko. Ternyata begitu dia tiba di halaman, istrinya lah menyonsong. Bang, ambo bangga dengan abang. Istri sakit awak bansek. Abang lulus dari ujian Allah. Orang gaib nak batuk darah abang lihat tadi itu, dan abang bantu tu, itu malaikat kecil ayah. Ayah tu Rasulullah mintu wali. Malaikat menyamar menguji abang. Kira abang lulus. Katanya lari tadi bang. Iyo, nyo ke rumah awak go bang. Manganya kemari. Mau be ambo. Alhamdulillah sudah diube. Ambonya sehat kalau di Allah. Seperti yang abang lihat ini. Lah sama ibu Fatimah tu. Jo ibu-ibu sudah mandi lah pakai hand body. Bapak ibu yang terhormat, bang, ada titipannya untuk abang. Apa tu dia? Ndak mau calik dah bang. Bang pun nak dicalik. Katanya untuk abang. Jadi nak berhak mencalik dulu abang. Abang lalu kan jujur istrinya bang. Kau ini awak tanya kaki lagi awak tiba tu. Kiranya 10 buah dalimu. Iya kan? Yang diberikan 1 tadinya, gantinya 10. Itu alun pahala bah. Balasan materi dengan materi. Begitu Allah. Jadi kita jangan ragu-ragu berbuat baik. Apapun, minta pendapat orang Jawa, mencari solusi. Tertumbuk galah kenapa tak sorong bajak kamatu paniknya, ndak ada jalan keluar dinya, adi tunjukannya. Senang hatinya karena dapat pengananya setelah kita tunjuki. Itu juga berbuat baik, bukan dengan uang saja. Ya kan? Jadi setiap hari ini berniatlah kita selalu dapat berbuat kebaikan. Kau ada cerita je lain. Kali nak ngantuk dah. Nyecik lain je. Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Jadi nyo mencari kawan tak sembarang dosia kawannya Nabi. Jadi Abu Darda ini temannya Rasulullah. Maka banyak ilmu dapat. Suatu kali dia berjalan dengan Rasulullah, tiba di sebuah kuburan. Tamanuang Nabi dekat kuburan tu. Dalam tamanuang Nabi ketawa. Dalam ketawa menangis. Kalau galak dalam menangis, kau apa tu ni opis? Apa je lah payah anda berfikir kau sana. Meninjau padilah masak, batang kapeh di tepi jalan, hati risau di bawah galak, bak paneh mengandung hujan. Ya Rasul, engkau sedih, tapi engkau ketawa. Apa yang engkau dengar dari dalam kubur itu? Abu Darda, yang dalam kubur ini orang taat, juga orang dermawan. Situ nanti kecian Allah kamu. Jadi Nabi itu bapak-bapak kadang-kadang lagi tahu dia Allah. Baca Allah lagi tahu, kadang-kadang orang dalam kubur itu mengejek ke Allah.
Kalau orang ini dikeluarkan oleh Allah dari kubur, dia tak akan mengurus kekayaannya. Dia akan memanfaatkan bulan Ramadan itu sebulan untuk yang sebaik-baiknya. Dan dia tidak akan meninggalkan salat 2 rakaat sebelum fajar. Rupanya dikubur ke Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan awak ko nyopa calian pahalonya di Allah dalam kubur. Jadi luar biasa pahalonya tu. Begitu juga kita berbuat dosa diperlihatkan oleh Allah, maka orang itu cemas. Di kalau orang lah mati itu dua, innal abrara lafi naim, orang yang mati baik, orang baik-baik dalam kenikmatan. Pahalo-pahalo amalnya itu dipelihat. Ayam dia sesali, mangkoinya tu ingin kok keluar di kubur menyambung amalan. Orang-orang elok tu apa? Nanya saya. Misalnya nyoba sedekah 3 juta, bamang kondak 9 juta de masyarakat dulu. Mencari pahalonya kuat. Menyasanya ndak memperbanyak dari itu. Jadi ibu-ibu kalau naik ke masjid kota infak kan ada senan doa, akan nak kaji yang boko balik. Ibu kau sedekah 1,000, akan wali 5,000. Rencana 1,000-nya tadanga kaji. Lah dalam kubur orang elok-elok manyasanya bamang ko amal pun tak sebanyak-banyaknya membuat dulu. Coba bayangkan Pak, orang yang tidak pernah salat, pinyoba agama Islam, pindah salat, tak pernah baca Quran, tak pernah berinfak. Apa nanya calik di kubur nanti? Yang anehnya Pak, manusia kalau lah itu nyo manyasa sabiadab-biadab manusia, kalau lama do itu menyesal. Inilah gunanya kita berbuat baik sesuai yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan jemaah Masjid An-Nur syukur semuanya menjadi manusia yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ambonan mengecean, pandai lo mau mengamalkan, dan ibu-ibu, bapak-bapak begitu juga semuanya. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Dari kita duduk tadi sabar, semuanya dijadikan oleh Allah pahala untuk kita. Kalau ada bapak-bapak nan ambo sampaian tadi nan menyinggung perasaan, ambo mohon maaf ke jemaah Masjid An-Nur syukur. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.